Bahkan setelahnya, Spidey juga hampir terpengaruh radiasinya kalau bukan karena Superman memintanya untuk fokus. Crossover duo ikonik, mari kita bahas. Di New York City, saat Dr. Otto Octavius atau Doc Ock sedang bekerja di labnya, dia sempat menanyai Discern, AI buatannya, siapakah orang yang saat ini dianggap sebagai pakar robotik, yang dijawab kalau saat ini Dr. Will Magnus lah yang dianggap pakar robotik. Doc Ock marah mendengar itu, apalagi saat Discern memberitahu kalau Dr. Bruce Banner lah pakar radiasi saat ini karena dia tidak masalah ketika orang-orang takut padanya dan memanggilnya Dr. Octopus sang kriminal, tapi dia tidak terima kalau orang-orang melupakan prestasinya. Sambil melanjutkan pekerjaannya, Doc Ock kembali bertanya apa yang dibutuhkan untuk mengedukasi 7 miliar orang soal kejeniusannya, tapi kali ini bukan Discern yang menjawab, suara robot lain menjawabnya dengan berkata kalau Doc Ock bisa memulai itu sekarang kalau dia berhenti mengasihani diri. Setelahnya, tangan robotiknya mulai bergerak sendiri, membuat sesuatu di mejanya, dan suara robot itu juga mengatakan kalau Doc Ock menginginkan pengakuan, maka dirinya bisa memberikan itu, bahkan dirinya bisa mengukir namanya di sejarah alam semesta, namun hal itu membutuhkan kerjasamanya. Melihat seseorang ini mengambil alih tangan robotiknya, Doc Ock pun terkejut, bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan dan siapakah dia, di mana suara itu kali ini menjawab menggunakan kepala robot yang selesai dirakit, kalau Doc Ock bisa memanggilnya Brainiac. Di sisi lain, duo wartawan Clark Kent dan Peter Parker terlihat ke Star Lab Metropolis dengan Peter berterima kasih pada Clark untuk tumpangannya karena dompetnya lagi kosong. Dengan santai, Clark berkata tidak masalah karena kalau firasat Peter benar, maka mereka akan impas. Peter pun dengan excited ingin meliput kasus ini karena kalaupun firasatnya salah, ia bisa menjual fotonya untuk uang. Setelahnya mereka pun pergi ke TKP di mana Dr. Clyburn memberitahu Clark kalau ini kasus pencurian material radioaktif yang dilakukan seseorang dengan superhuman strength. Dan meski ini nampaknya kasus biasa di Metropolis, tapi melihat Dr. Clyburn terlihat bingung dan statementnya di media agak samar-samar, Clark agak menanyai lebih lanjut sebagai seorang teman dan Clyburn memutuskan memberitahu di mana eksperimennya kali ini adalah eksperimen dengan radiasi fast neutron untuk mengirim data lewat radiasi karena lebih cepat dari wifi. Dan mendengar itu, Peter yang geek soal sains berkata kalau semua lab melakukan itu, jadi tidak ada alasan untuk merahasiakannya, tapi sambil menekuk mukanya, Dr. Clyburn berkata itu karena lab lain menggunakan californium, sementara dia menggunakan kryptonite. Setelah selesai meliput, Peter yang melihat bekas cakaran spesifik di TKP memberitahu Clark kalau ini pasti ulah Dr. Octopus, dan karena sekarang dia punya kryptonite, Clark langsung bergegas untuk menangkapnya. Melihat itu, Peter juga segera memakai kostumnya dan melesat bareng Superman mencari Doc Ock. Sementara itu di orbit, Brainiac di pesawatnya memberitahu Doc Ock kalau dirinya telah diracuni oleh makhluk dari planet sebelumnya yang menginfeksinya dengan sebuah virus mental. Tapi dengan bantuannya, virus itu bisa dia pindahkan ke otak manusia karena otak mereka adalah tempat penyimpanan yang sempurna. Dengan dingin, Doc Ock di labnya berkata dia mengerti, dia juga telah selesai menciptakan alat yang dibutuhkan Brainiac, dan setelah memasukkan kryptonite sebagai penghantar, Doc Ock memulai proses pemindahan virus tersebut, yang kalau selesai, Brainiac harus memenuhi kesepakatan mereka, yaitu membawanya pergi untuk mengukir namanya di sejarah alam semesta. Tak lama setelah alatnya dinyalakan, Superman yang masih mencari Doc Ock mulai merasakan efeknya, dia merasakan radiasi kryptonite di udara yang mulai melemahkannya, dan untungnya Spidey di sana menolongnya. Karena radiasi ini tipis serta bercampur dengan sesuatu, Superman sadar kalau ini radiasi fast neutron, tapi melihat kalau Superman yang diincar dan bukan dirinya, Spidey agak bingung. Namun Superman memberitahu kalau ini bukan soal dirinya, karena di dekat mereka ternyata ada kecelakaan beruntun karena supirnya juga terkena radiasi yang sama.
Orang-orang juga terlihat tidak berdaya sambil meneriakkan angka biner yang membuat Superman dan Spidey segera melesat menyelamatkan mereka. Bahkan setelahnya, Spidey juga hampir terpengaruh radiasinya kalau bukan karena Superman memintanya untuk fokus. Karena sempat terpengaruh, Spidey sadar kalau Doc Ock menggunakan radiasi kryptonite untuk mengirim paksa sebuah data ke otak orang-orang, dan saat Superman memeriksanya, dia melihat kalau semua orang di Metropolis terkena radiasinya. Melihat ini, Superman dan Spider-Man pun tag team untuk menyelamatkan orang-orang yang dalam bahaya. Mereka menyelamatkan tim Gegana serta menyelamatkan orang-orang yang terjebak di apartemen terbakar. Tapi karena radiasinya membuat Superman semakin lemah serta Spidey kesulitan konsentrasi, mereka sempat agak kesulitan menyelamatkan orang-orang. Sayangnya beberapa orang tewas karena radiasi tersebut, yang membuat Spidey sadar kalau ini tidak seperti Doc Ock. Dia menanyai Spider-Man siapa orang yang berhubungan dengan data, yang membuat Superman sadar siapa dalang lainnya dan menyuruh Spidey untuk ke lab Doc Ock 3 blok dari sini untuk mematikan radiasinya, sementara dia akan menghadapi yang satunya. Mereka pun berpencar. Superman dengan keras menghantam pesawat tengkorak Brainiac, tapi di sana dia malah bertemu dengan Doc Ock yang melapisi tangan robotiknya dengan kryptonite. Sementara Spider-Man di lab milik Doc Ock malah bertemu dengan Brainiac yang sedang mengirim virusnya ke orang-orang, yang membuat Spidey berusaha menghentikannya. Berkat Spider Sense-nya, Spidey dapat dengan mudah menghindari semua serangan Brainiac, dan melihat itu, daripada melawan langsung, Brainiac memilih menghancurkan lab milik Doc Ock yang akhirnya menimpa Spidey. Tapi setelah virusnya menghilang, Brainiac malah mengirim kesadarannya pergi ke markasnya di galaksi lain. Di saat yang bersamaan, karena lengan kryptonite-nya, Superman kesulitan melawan Doc Ock yang membuatnya mengeluarkan ceramah no jutsu. Superman juga berkata kalau dia tidak melupakan siapa Doc Ock sebelum insiden tersebut, yang membuat Doc Ock terkejut karena Superman ingat itu, dan karena lengah, Superman berhasil menyerangnya dan menumbangkannya. Tapi setelah Brainiac mengirim pergi kesadarannya ke markasnya yang lain, dia langsung mematikan daya dari pesawatnya, yang membuat pesawat tengkorak itu mulai jatuh ke Metropolis. Superman pun meminta Spider-Man untuk segera mematikan transmisinya sebelum pesawat itu menghantam Metropolis, karena dia tidak akan cukup kuat untuk menahan pesawat tersebut kalau radiasinya masih ada. Spider-Man yang terjebak di puing-puing pun kesulitan melakukan itu, apalagi jaringnya juga habis. Tapi karena Superman terus menyemangatinya dan percaya kalau Spidey bisa melakukannya, Spider-Man mengeluarkan segenap kekuatannya untuk mengangkat bongkahan besar puing yang menimpanya, sampai akhirnya dia berhasil keluar dari sana dan mematikan alat transmisi di lab Doc Ock. Karena radiasinya berhenti, Superman pun mendapatkan lagi seluruh kekuatannya, yang membuatnya bisa dengan mudah menahan pesawat Brainiac. Dan setelah mendengar usahanya berhasil, Spider-Man merasa lega sambil tersenyum. Setelah masalahnya selesai, Peter menjual foto penangkapan Doc Ock-nya ke Perry White yang dibeli dengan harga mahal, dan Peter juga akan selalu diterima di Daily Planet. Tapi setelahnya, karena Peter bekerja untuk Daily Bugle, di mana foto Spider-Man-nya selalu digunakan untuk membuat berita kebencian, Clark agak heran akan itu. Yang dijawab Peter setidaknya itu hanya menyakiti dirinya, dan yang terpenting, Jonah tidak pernah tahu kalau dialah yang menggaji Spider-Man untuk kuliah. Clark pun hanya tersenyum mendengar itu sebelum menawarkan tumpangan pulang pada Peter.